Banyak pihak mempertanyakan joint development dengan Cina dalam joint statement saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Cina 11 Jinping. Keduanya telah mengeluarkan joint statement pada tanggal 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul, "The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation," disebutkan bahwa, "The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims." Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim 10 garis putus oleh Cina yang bertumpang tindih dengan klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara? Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak Cina atas 10 garis putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak 10, dahulu 9, garis putus dari Cina. Hal ini karena klaim 10 garis putus tidak dikenal dalam UNCLOS di mana Indonesia dan Cina adalah negara peserta. Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak Cina tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak Cina atas 10 garis putus. Perlu dipahami joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling bertumpang tindih. Pengakuan klaim sepihak 10 garis putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia di mana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan Cina. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-Undang Wilayah Negara tidak dikenal 10 garis putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina. Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan Cina. Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka, Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah Cina maka ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan. Negara-negara yang berkonflik dengan Cina sebagai akibat klaim sepihak 10 garis putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan di antara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak Cina karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan. Bila benar joint development dengan Cina di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah Cina. Bahkan Cina bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh di tangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada di belakang negara adidaya yang sedang berkompetisi.